Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnar Dwi Indra Saputra Ibrahim. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Gorontalo. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM PPG 2370 72240. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru bisa bertemu dengan kalian. Semoga di pertemuan pada pagi hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa ya. Ayo silakan ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Baiklah adik-adik, alhamdulillah telah selesai berdoa. Semoga dengan doa tadi kegiatan pembelajaran pada hari ini semoga berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik berdoa, Pak Guru mengecek dulu yang hadir hari ini ya. Ayo, ya, siapa ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ibrani. Ya, Ibrani kenapa? Sakit. Siapa lagi yang? Andika Alpa. Ada lagi yang? Fatmawati Alpa. Oke. Baiklah adik-adik, jadi Pak Guru sudah mengecek yang hadir hari ini. Ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya, yaitu ada yang Alpa dan ada yang sakit. Nanti adik-adik, kalau yang tidak hadir hari ini, nanti adik-adik infokan ya kepada teman-teman yang tidak hadir, karena ada tugas atau ada catatan yang penting, nanti diinfokan ya. Dan untuk yang sakit, nanti diinfokan, insya Allah didoakan agar mendapatkan kesehatan. Baiklah adik-adik, apakah sudah siap belajar? Siap. Oke, Pak Guru mengecek kalian punya semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, alhamdulillah masih semangat semua ya. Baiklah adik-adik, adik-adik ada yang masih ingat di kegiatan pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat kegiatan pembelajaran kemarin? Ada? Ayo silakan.
memahami hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, jadi yang kita pelajari kemarin yaitu memahami hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baiklah adik-adik, jadi pada kegiatan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik tahu tentang apa itu Al-Quran dan hadis? Tahu? Al-Quran dan hadis, ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu tentang Al-Quran dan hadis? Ayo silakan berdiri. Kira-kira Al-Quran dan hadis itu apa? Apa? Petunjuk bagi umat muslim. Ayo tepuk tangan adik-adik. Jadi Al-Quran dan hadis adalah petunjuk bagi umat muslim. Baiklah adik-adik, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, oke. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik kira-kira gambar yang di LCD ini, kira-kira ini menunjukkan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Apa? Bisa berdiri? Menceritakan tentang apa? Yaitu menceritakan tentang apa? Ya, jadi gambar tersebut menceritakan tentang apa? Ada yang bisa? Silakan. Yaitu tentang apa? Orang berdemo, yaitu demonya itu tentang stop perampasan tanah kami. Nah, jadi adik-adik, di gambar ini kira-kira orang yang berselisih di dalam kehidupan itu bisa diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan apa? Diselesaikan dengan apa? Al-Quran dan hadis. Jadi setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa adik-adik? Karena Al-Quran dan hadis ini berfungsi untuk bagaimana seorang manusia ketika berada di jalan keburukan, dia tidak punya arah kehidupan, maka Al-Quran dan hadis ini bisa membantu dia di dalam kehidupan. Baiklah adik-adik, sudah paham ya? Ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Al-Quran dan hadis penting bagi umat muslim? Ya, silakan. Ya. Agar tidak tersesat ke jalan yang buruk. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, jadi mengapa Al-Quran dan hadis penting bagi umat muslim? Karena agar seorang manusia tidak tersesat ya. Jadi dia bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Jadi ada sedikit penjelasan yaitu adik-adik. Oke, guru jelaskan ya. Jadi Al-Quran merupakan pedoman hidup umat muslim yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Ya. Jadi selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Nah, adik-adik, jadi Al-Quran dan hadis ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi umat muslim. Ya. Jadi ada selain Al-Quran, penjelasan Al-Quran, dan ada juga penjelasan hadis-hadis, yang dimana hadis-hadis itu menjelaskan tentang kehidupan umat manusia. Contohnya, ya, jadi ada hadis Al-Quran yang tidak diperinci, maka hadis ini yang akan menjelaskan. Contohnya seperti tentang sholat ya.
seperti tentang sholat, yaitu ada di Al-Quran perintah sholat. Nah, di perintah sholat di Al-Quran tidak dijelaskan, yaitu sholatnya di jam berapa, di waktu apa. Nah, adik-adik, yaitu ketika penjelasan yang ada di Al-Quran tidak diperinci, maka hadis ini adalah hadir untuk memperinci perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Contohnya seperti sholat dikerjakan, sholat subuh dikerjakan di saat menjelang fajar, ya. Seperti lagi zuhur dilaksanakan di waktu jam 12. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Lanjut ya. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fihi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, jadi artinya adik-adik, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Nah, pemegang kekuasaan ini yaitu seperti presiden ya. Ya. Oke. Di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jadi adik-adik, ketika mendapatkan permasalahan di dalam kehidupan, maka menjadi solusi untuk mencari solusi kehidupan, yaitu banyak masalah, yaitu harus mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Jadi, jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi adik-adik, jadi di penjelasan di dalam Quran surah An-Nisa, yaitu orang-orang yang beriman yaitu selalu mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi kalau orang yang selalu mencintai Al-Quran dan hadis, maka dia selalu mengikuti kegiatan keislaman. Seperti contohnya dia selalu mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, melaksanakan perintah sholat, dan dia melaksanakan segala perintah Allah. Jadi adik-adik ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang selalu beriman itu, maka dia selalu mengerjakan perbuatan yang baik. Kalau orang yang selalu berbuat yang buruk, maka dia akan tersesat adik-adik. Seperti dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Seperti itu ya, bisa dimengerti ya. Oke. Kandungan Quran surah An-Nisa yaitu keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah. Nah, jadi perintah tentang Quran surah An-Nisa ini yaitu perintah tentang bagaimana seorang muslim untuk taat kepada Allah, ya. Bisa dimengerti ya? Oke, dan Rasul dan pemimpinnya. Jadi ada 3, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin, ya. Oke, yang kedua yaitu ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi adik-adik, kepatuhan itu, jadi contohnya kepatuhan kepada Allah, yaitu selalu menjalankan perintah Allah. Kepatuhan kepada Al-Quran yaitu selalu membaca Al-Quran. Kepatuhan kepada hadis yaitu selalu mengikuti apa yang diperintahkan di hadis kita laksanakan, ya. Dan kepatuhan kepada pemimpin, ya. Jadi kita patuh kepada Allah, Rasul, dan mencintai Al-Quran. Jadi harus umat muslim itu harus mencintai Al-Quran dan hadis, yaitu orang-orang yang patuh bukan hanya patuh saja, tetapi harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sampai sini paham adik-adik? Paham ya? Oke, coba Pak Guru cek kembali kalau masih semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ha, 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 Oke.
Jadi semangat ya. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa tadi ayat 59, sekarang penjelasan di Quran surah An-Nahl yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, adik-adik, ini adalah Quran surah An-Nahl, yaitu yang dimana penjelasannya yaitu dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi adik-adik, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi ya, jadi orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran dan hadis, maka dia termasuk orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak mencintai Al-Quran berarti dia jauh dari Al-Quran, berarti dia tidak mengikuti segala perintah Al-Quran dan hadis. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Pak Guru lanjut. Ya, lanjut ya. Baiklah adik-adik, tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang penjelasan Al-Quran dan hadis ya. Penjelasan Al-Quran dan hadis. Sekarang Pak Guru akan membagi kelompok adik-adik menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok dan berhitung 1, 2, sampai 4. Oke? Berarti hitung dari 1, 2, 3, dan 4. Ayo silakan berhitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, baiklah adik-adik, ini ada ice breaking, yaitu kalian mengikuti gaya yang ada di video ini ya, dan penuh gembira. Oke, silakan. Five, four, three, two. Ayo semuanya ikut. Ayo. Ayo. Oke, semuanya ikut ya. Oke. Oke. Ayo semua ikuti. Oke. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik ice breaking tadi, semoga ice breaking itu menambah semangat kita ya. Oke, jadi adik-adik Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan di setiap kelompok ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini yaitu ada penilaian kelompok. Di mana penilaian kelompok yaitu adik-adik dinilai kerjasamanya ya, dinilai kerjasamanya untuk menyelesaikan kelompok dan dinilai adab atau sikap di setiap menyelesaikan tugas ini, yaitu tugas LKPD ini, yaitu dinilai dari penilaian kelompok, dinilai sikap, dinilai kerjasama ya. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Oke, jadi Pak Guru akan bagikan ya dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, ya. Silakan di kelompok 4, ya. Ya, jadi ini adik-adik nanti dicermati setiap apa yang ada, pertanyaan yang ada di ini. Ayo silakan. Oke,
Ya. Oke. Kerjasamanya yang pergerakan nilai. Ayo silakan kerjasama. Ayo silakan. Ayo. Baiklah adik-adik, Pak Guru akan menilai ya, yaitu penilaian kelompok, penilaian diri, dan kerjasamanya di setiap penyelesaian LKPD ini. Oke, jadi kerjasamanya ya Pak Guru akan nilai. Ayo silakan dimulai dikerjakan. Ayo silakan. Jadi kerjasamanya ya Pak Guru akan nilai. Ya. Ya, jadi ditulis nama-nama kelompoknya ya. Ditulis nama-nama kelompoknya. Contohnya kelompok berapa dan kelas apa. Ya, ditulis saja nama-namanya. Oke? Nama-nama. Ayo. Silakan. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik menyelesaikan tugas LKPD ini, pada saatnya kita tampilkan dari setiap kelompok ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan ditampilkan hasil dari jawaban dari LKPD yang kalian sudah buat. Oke, dari kelompok 1 silakan presentasi hasil dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Mengapa Al-Quran dan hadis sangat penting dalam kehidupan? Karena Al-Quran dan hadis dapat menjadi panduan hidup sehari-hari, yaitu dengan Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan lurus. Mereka mengajarkan cara beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua, Al-Quran dan hadis juga dapat menjaga keimanan dan ketakwaan, yaitu dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis juga dapat membentuk akhlak mulia, yaitu dengan Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketulusan yang harus dijadikan panduan dalam berperilaku sehari-hari. Yang keempat, Al-Quran dan hadis juga dapat menjaga dari penyimpangan. Berpegang pada Al-Quran dan hadis akan melindungi seorang muslim dari ajaran atau pemahaman yang sesat dan menyimpang dari Islam. Apa kerugian yang akan dialami seorang muslim jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Kerugian yang akan terjadi yaitu kehilangan arah hidup, yaitu tanpa pedoman Al-Quran dan hadis, seorang muslim tidak memiliki arah yang jelas dalam kehidupan, sehingga mudah terjerumus dalam perilaku dan keputusan yang salah. Yang kedua, mudah terpengaruh pemahaman yang salah, yaitu kurangnya pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis membuat seseorang mudah terpengaruh ajaran yang salah, ideologi sesat, atau pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam.
Yang ketiga, kehilangan keberkahan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis adalah sumber keberkahan. Tidak berpegang teguh pada keduanya akan menyebabkan hidup kurang berkah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadapi banyak kesulitan. Yang keempat, kehilangan identitas Islam, yaitu Muslim yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis bisa kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim, menjadi lemah dalam menjalankan ajaran agama, dan tergerus oleh budaya lain yang bertentangan dengan Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baiklah adik-adik, setelah dari kelompok 1, tibalah ke kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil LKPD yang adik-adik sudah selesaikan. Silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. 1. Mengapa Al-Quran dan hadis sangat penting dalam kehidupan? Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan lurus. Mereka mengajarkan cara beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kerugian yang akan dialami seorang muslim jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Tanpa pedoman Al-Quran dan hadis, seorang muslim tidak memiliki arah yang jelas dalam kehidupan, sehingga mudah terjerumus dalam perilaku dan keputusan yang salah. Kurangnya pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis membuat seseorang mudah terpengaruh ajaran yang salah, ideologi sesat, atau pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Al-Quran dan hadis adalah sumber keberkahan. Tidak berpegang teguh pada keduanya akan menyebabkan hidup kurang berkah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadapi banyak kesulitan. Dan muslim yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis bisa kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim, menjadi lemah dan menjalankan ajaran agama, dan tergerus oleh budaya lain yang bertentangan dengan Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Bu. Ayo berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3 ya. Ayo silakan kelompok 3. Silakan berdiri adik di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi Al-Quran dan hadis. 1. Mengapa Al-Quran dan hadis sangat penting dalam kehidupan? Karena pentingnya seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sangat penting karena sebagai panduan hidup sehari-hari. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan lurus. Mereka mengajarkan cara beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua, menjaga keimanan dan ketakwaan. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketulusan yang harus dijadikan panduan dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, menjaga dari penyimpangan
berpegang pada Al-Quran dan hadis akan melindungi seorang muslim dari ajaran atau pemahaman yang sesat dan menyimpang dari Islam. Yang kedua, apa kerugian yang akan dialami seorang muslim jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Kerugian jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Muslim yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis akan menghadapi beberapa kerugian. Yang pertama, kehilangan arah hidup. Tanpa pedoman Al-Quran dan hadis, seorang muslim tidak memiliki arah yang jelas dalam kehidupan sehingga mudah terjerumus dalam perilaku dan keputusan yang salah. Yang kedua, mudah terpengaruh pemahaman yang salah. Kurangnya pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis membuat seorang mudah terpengaruh ajaran yang salah, ideologi sesat, atau pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Yang ketiga, kehilangan keberkahan hidup. Al-Quran dan hadis adalah sumber keberkahan. Tidak berpegang teguh pada keduanya akan menyebabkan hidup kurang berkah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadapi banyak kesulitan. Dan yang terakhir, kehilangan identitas Islam. Muslim yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis bisa kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim, menjadi lemah dalam menjalankan ajaran agama, dan tergerus oleh budaya lain yang bertentangan dengan Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah adik-adik, tadi sudah selesai kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang kita beralih ke kelompok 4 ya. Ayo silakan kelompok 4 presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban LKPD kami. Pertanyaan pertama, mengapa Al-Quran dan hadis sangat penting dalam kehidupan? Pentingnya seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sangat penting karena satu, sebagai panduan hidup sehari-hari, Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan lurus. Mereka mengajarkan cara beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua, menjaga keimanan dan ketakwaan dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membentuk akhlak mulia. Al-Quran dan hadis mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan ketulusan yang harus dijadikan panduan dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, menjaga penyimpangan. Berpegang pada Al-Quran dan hadis akan melindungi seorang muslim dari ajaran atau pemahaman yang sesat dan menyimpang dari Islam. Pertanyaan kedua, apa kerugian yang akan dialami seorang muslim jika tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis? Kerugian jika tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, Muslim yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis akan menghadapi beberapa kerugian. Yang pertama, kehilangan arah hidup tanpa pedoman Al-Quran dan hadis. Seorang muslim tidak memiliki arah yang jelas dalam kehidupan, sehingga mudah terjemur dalam perilaku dan keputusan yang salah. Yang kedua, mudah berpengaruh pemahaman yang salah. Kurangnya pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis membuat seseorang mudah terpengaruh ajaran yang salah, ideologi sesat, atau pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Yang ketiga,
kehilangan keberkahan hidup. Al-Quran dan hadis adalah sumber keberkahan. Tidak berpegang teguh pada keduanya akan menyebabkan kehidupan kurang berkah, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadapi banyak kesulitan. Dan yang terakhir, kehilangan identitas Islam Muslim yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis, bisa kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim, menjadi lemah dalam menjalankan ajaran agama, dan tergerus oleh budaya lain yang bertentangan dengan Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah adik-adik, alhamdulillah telah selesai presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Ayo, Pak Guru cek kalau masih semangat. Semangat pagi. Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Baiklah adik-adik. Jadi setelah adik-adik mempelajari Al-Quran dan hadis ini, adik-adik harus diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya selalu mencintai Al-Quran. Ketika mendapatkan keburukan atau mendapatkan suatu kesedihan, maka dia harus mencari solusinya di Al-Quran dan hadis ya. Yaitu bagaimana kita harus memahami kandungan Al-Quran dan hadis ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi adik-adik kalau mendapatkan permasalahan, apa yang solusinya adik-adik? Solusinya apa? Yaitu apa? Yaitu ya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis adik-adik. Oke, baiklah adik-adik, di dalam kegiatan pembelajaran hari ini apakah menyenangkan adik-adik? Menyenangkan. Menyenangkan? Oke. Kalau menyenangkan, alhamdulillah ya. Baiklah adik-adik, sama-sama kita simpulkan di dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ayo kita sama-sama simpulkan, yaitu di kegiatan pembelajaran pada hari ini kita sudah memahami yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya. Yaitu di mana kita harus mencintai Al-Quran dan hadis ini di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus berlandaskan di dalam Quran surah An-Nisa dan An-Nahl. Di situ ada dijelaskan bagaimana kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin ya. Jadi pemimpin yang adil kita harus ikuti. Kalau pemimpin yang tidak adil, maka kita berdoa kepada Allah agar pemimpin itu dijadikan pikiran yang baik untuk menjaga setiap masyarakatnya. Sampai sini ada paham? Sudah paham ya? Ya. Oke. Baiklah adik-adik, Pak Guru akan tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Jadi alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai, kita sudah simpulkan bersama. Baiklah adik-adik, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.